Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Pamukulu dan Pasar Tempe Sengkang Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan. Presiden mengatakan peresmian ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan suplai air bagi lahan pertanian dan sumber irigasi bagi masyarakat di Kabupaten Takalar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bendungan Pamukulu dan Pasar Tempe Sengkang Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat 5 Juli 2024. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bendungan ini dibangun untuk meningkatkan suplai air bagi lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dibangun sejak tahun 2017 lalu, bendungan dengan tipe konkrit Fast Rock Fill Dam ini memiliki daya tampung 82 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 460 hektar diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Takalar untuk membangkit tenaga listrik hingga mereduksi terjadinya banjir di wilayah tersebut. Bendungan Pamukulu ini di Kabupaten Takalar juga sama. Kita ingin mengelola air kita, tidak kita biarkan masuk ke sungai dan terus ke laut, tetapi kita siapkan bendungan Pamukulu yang ini sudah dibangun sejak 2017, berarti sudah hampir 7 tahun, biayanya 1,6 triliun rupiah, memiliki daya tampung 82 juta meter kubik dengan luas genangan 460 hektar. Ini ada bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali, 1,6 triliun rupiah. Tetapi kita lihat nanti manfaatnya juga akan sangat besar sekali, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Takalar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersama Kementerian Pertanian tengah menggencarkan upaya pompanisasi dengan target bantuan mencapai 70.000 pompa untuk lahan pengairan sawah dan pertanian sebagai mitigasi bencana kekeringan yang diprediksi melanda Indonesia pada Juli hingga Oktober 2024. Presiden Joko Widodo memastikan Kementan akan berupaya memenuhi kebutuhan pompa secara keseluruhan untuk memastikan seluruh area produksi dapat tercukupi. Presiden Joko Widodo kembali meninjau pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau yang dikenal dengan pompanisasi. Presiden menilai bahwa langkah pompanisasi di lumbung-lumbung padi nasional harus terus dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi kemarau panjang dan kekeringan akibat dampak perubahan iklim. Presiden Joko Widodo lakukan peninjauan langsung pelaksanaan pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus menggalakkan program pompanisasi di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan kekeringan panjang di masa mendatang. Presiden mengatakan bahwa saat ini cuaca panas melanda berbagai belahan dunia dan memicu dampak kekeringan yang juga berimbas pada penurunan produktivitas pangan di berbagai negara. Pompanisasi juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian di tengah tantangan perubahan iklim global. Ini akan meningkatkan produktivitas. Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali. Pada tanahnya subur karena airnya nggak ada. Sehingga dengan pompa ini sudah nanam yang kedua. Nah, kita harapkan nanti bisa masuk ke penanaman yang ketiga, artinya dari satu paling tidak minimal kedua, kalau bisa ketiga. Nah, ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional.
Program pemanisasi ini tidak hanya dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga di provinsi lainnya seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan beberapa daerah pertanian lainnya. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto menandatangani berita acara serah terima aset hasil sitaan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia senilai 2 triliun rupiah ke 9 instansi mulai dari lembaga hingga kementerian. Penyerahan aset sitaan BLBI menjadi bukti kinerja Satgas BLBI dalam menagih aset milik pemerintah. Menko Polhukam Hadi Cahyanto di kantor Kemenko Polhukam Jakarta hari ini menyerahkan aset hasil sitaan Satgas BLBI kepada 9 instansi kementerian lembaga. Penyerahan aset oleh Satgas BLBI dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan. Aset dengan total taksiran sebesar 2,77 triliun rupiah akan dibagi ke 9 instansi, diantaranya Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kemenq, Kemenak, KKP, BIN, Bawaslu, BPS, dan Ombudsman RI. Penyerahan aset sitaan BLBI kepada 9 instansi dan lembaga menjadi bukti kinerja Satgas BLBI dalam menagih aset milik pemerintah. Selain itu, Satgas BLBI juga telah memastikan aset yang diberikan tidak jatuh ke pihak lain yang berpotensi memanfaatkan. Aset-aset tersebut nantinya akan dipakai instansi dan kementerian untuk fasilitas seperti gedung kantor, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, gedung penyimpanan barang bukti, dan aset. Menko Polhukam berharap aset-aset tersebut dapat dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat dan negara. Semoga dengan penyerahan aset kepada 9 kementerian lembaga, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset ex-BLBI dipergunakan secara maksimal. Untuk apa? Untuk mendukung kinerja maupun target kementerian lembaga dalam pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto berencana memperpanjang masa tugas Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Perpanjangan tersebut guna menagih aset milik negara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto berencana memperpanjang masa tugas Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang akan berakhir pada 31 Desember mendatang. Hal ini guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap obligor maupun debitur. Namun demikian, Hadi belum bisa memastikan berapa lama perpanjangan waktu yang dibutuhkan Satgas untuk menuntaskan penarikan aset dari kasus BLBI. Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah. Hingga saat ini Satgas BLBI baru berhasil menyita aset negara senilai 38,2 triliun dari total 110,45 triliun nilai aset yang harus dikejar dari kasus BLBI. Sitaan aset tersebut diantaranya pendapatan negara bukan pajak ke kas negara senilai 1,5 triliun. Kemudian sitaan barang, jaminan harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset dengan nilai 17,7 triliun rupiah. Selanjutnya, negara menerima aset dalam bentuk penguasaan aset properti lahan dengan nilai 9,1 triliun rupiah. Kemudian aset yang diterima dalam bentuk penetapan status penggunaan dan hibah kepada 9 instansi dari kementerian dan lembaga seluas 3.826.909 meter atau setara 5,9 triliun rupiah. Dan yang terakhir yakni PMN non-tunai dengan lahan seluas 670.837 meter persegi atau setara dengan 3,7 triliun rupiah. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.